Masya Allah. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mabak. Saya ucapkan terima kasih kepada para asatidz yang sudah memberikan kesempatan kepada Al-Fakir ini untuk berbicara. Senang sekali di pagi hari ini setelah sekian lama kita kembali hadir dalam GGS Live KCM, menemani waktu pagi Bapak Ibu semua di waktu pagi yang hujan ini, ya. Hujannya hampir selesai, merindumu saja yang baru dimulai. Ya, kira-kira seperti itu ya. Ya. Ada pancing ke sana. Baik, kita berbicara tentang ayat-ayat penguat dikala sedih. Saya tidak tahu sudah ayat-ayat apa saja yang dibahas tadi. Nanti diingatkan kalau ayat ini sudah dibahas atau belum ya. Baik, yang pertama ada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah, asa an takrahu syai'an. Oh, sudah dibahas ya? Belum. Oke. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu itu membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik untukmu. Dan boleh jadi kamu itu menyukai sesuatu padahal sesuatu itu buruk untukmu. Ya, kadang-kadang kita mendapati ujian itu langsung kesal, langsung marah, langsung bahkan ada yang sampai keluar kata-kata kebun binatang dari mulutnya dan lain sebagainya, yang boleh jadi ketika itu buruk di hadapan dia, ternyata itu justru baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika tertimpa musibah, yang pertama kali harus dipasang sekuat-kuatnya itu adalah sikap husnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini dari Allah dan semua dari Allah itu pasti baik. Ya. Ini dari Allah dan Allah tidak mungkin menetapkan sesuatu yang tidak baik kepada saya. Ya, Allah mencintai saya dan Allah tidak mungkin menetapkan sesuatu yang buruk kepada saya. Sehingganya ketika mendapatkan ujian, perbesar rasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana contoh, kalau ada orang-orang yang mohon maaf sekali ketika kecelakaan pesawat kemarin, ya bulan Januari kemarin, ada beberapa orang yang datang ke bandara itu terlambat karena swab, terlambat karena macet dan lain sebagainya. Ketika dia mendapati dirinya terlambat dan pesawat itu sudah terbang, respon pertama dia pasti marah, respon pertama dia pasti kesal, pasti dia protes. Mungkin dia juga sampai bertanya kepada pihak bandara, ada apa ini? Kenapa pesawatnya sudah berangkat dan lain sebagainya. Hatinya sulit untuk menerima bahwa uang yang sudah dia bayarkan hangus begitu saja karena dia datang terlambat dan pesawat sudah pergi meninggalkan dia. Protes, marah, kesal pasti. Tapi ketika pesawat itu kemudian dia dapati infonya, dia dapati kabarnya bahwa pesawat itu mengalami kecelakaan, disitulah kemudian dia mengatakan, untung, alhamdulillah tadi macet, andai tidak macet, untung tadi terlambat, andai tidak terlambat, barangkali saya yang akan jadi ikut sama-sama dengan penumpang di pesawat itu, lalu kemudian saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan saya belum siap perbekalan saya. Sehingganya pada respon pertama dia mungkin kesal, dia mungkin marah, tapi setelah dia mengetahui ada apa di balik semua itu, hikmah ya, di balik peristiwa itu, maka dia akan mengucapkan alhamdulillah, dia akan bersyukur. Maka ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kemudian kamu itu merasa sesuatu itu buruk. Kenapa saya tidak lulus PNS? Kenapa saya tidak menikah dengan dia? Kenapa saya tidak dapat begini? Kenapa saya tidak dapat begitu? Protes, marah, kesal. Tapi setelah beberapa waktu, sekian waktu, akan muncul kemudian sesuatu yang akhirnya menyadarkan kita, oh iya untung tidak lolos PNS dulu. Andai lulus PNS dulu, mungkin saya tidak nekat berbisnis. Kalau saya tidak nekat berbisnis, saya tidak akan bisa semaju sekarang. Andaikan dulu saya tidak lolos, andaikan dulu saya lolos, mungkin saya tidak akan buat usaha, tidak akan cari kerjaan lain yang ternyata Masya Allah, rezeki yang Allah berikan lewat gaji di pekerjaan saya yang sekarang jauh lebih besar andaikan saya dulu lolos. Kira-kira seperti itu. Ketika dia kemudian batal menikah dengan seseorang, mungkin dia protes. Kenapa saya tidak jadi menikah dengan dia? Semua sudah saya berikan, semua saya sudah korbankan, semua sudah saya upayakan, saya usahakan. Ya, saya berjuang sekuat tenaga. Orang tuanya protes, saya maju. Ayahnya tidak suka, saya hadapi. Ya, kenapa tiba-tiba tidak jadi menikah? Ya, uang tidak ada, saya usahakan. Dia bilang mahar 200 juta, saya bilang 300 juta kalau perlu. Ya. Kenapa tidak jadi? Protes.
ternyata dia kemudian sudah menerima pinangan orang lain. Harusnya Harusnya aku yang ya, ketika dia merasakan marah seperti itu, ketika dia mendapati ujian, gagal menikah dengan orang yang sangat dia cintai, respon pertama pasti marah, pasti kesal. Tapi setelah beberapa waktu mungkin dia mendapat ternyata perempuan itu umurnya pendek, ternyata 1 tahun menikah meninggal dunia. Dia kemudian bersyukur, Masya Allah, andai saya yang menikah dengan dia, mungkin saya tidak akan bisa sekuat ini ditinggal oleh orang yang benar-benar saya cintai. Atau setelah perempuan itu menikah, dia dapati perempuan itu misalnya selingkuh misalnya, wa na'udzubillahi min dzalik ya. Akhirnya kemudian muncul kesyukuran itu. Atau kemudian setelah perempuan itu menikah, dia diperhadapkan dengan perempuan yang justru jauh lebih baik lagi, sehingga dia mengatakan, untung anak tidak menikah dengan dia dulu Kalau anak menikah dengan dia, terang dua tidak ketemu. Ya, kira-kira seperti itu kan? Ya, jadi ketika kita mendapati ujian, berhusnuzon kepada Allah, ini ketetapan Allah, dan ketetapan Allah tidak mungkin buruk. Pasti setelah apa yang kita alami itu, akan ada hikmah yang kemudian kita berkata, untung dulu itu Allah berikan musibah seperti ini kepada saya. Baik, ayat motivasi yang kedua, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini ayat motivasi, hiburan kepada kita bahwa ada yang mau mati, mau Allah uji dengan sakit hati, akan berakhir ketika kematian itu datang. Allah mau uji dengan miskin, akan selesai ketika kematian itu datang. Allah mau uji dengan penyakit, Allah mau uji dengan kesusahan, akan selesai semuanya ketika kematian itu mendatangi kita, kematian menjemput kita. Ya, makanya kalau lagi miskin, katakan, tidak apa, paling bos sampai mati. Ketika diberikan ujian sakit, tidak apa, paling bos sampai mati. Yang kemudian akan memotivasi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Makanya, kenapa orang-orang yang beriman itu masih Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ujian? Satu alasannya agar dia tidak menjadi betah dengan kehidupan dunia. Ustadz Kiman, Ustadz Roson, Ustadz Ici misalnya bertamu di rumah temannya, misalnya di rumah salah satu pemirsa KCM, dia undang, KCM tolong datang ke sini dulu. Sampai di sana DP rumah, Masya Allah, 3 kali lapangan bola. Sampai ke sana DP ruang tamu, ada semua makanan, ada semua kue, ada semua minuman, ada semua hidangan-hidangan yang enak luar biasa. Disediakan kamar untuk para asatis KCM. Ini kamarnya Ustadz Raswan, ini kamarnya Ustadz Kiman, Ustadz Novi, Ustadz Ici. Yang kamarnya itu ada AC, dingin sekali, kasurnya empuk, karpetnya bagus, mahal, harum, luar biasa. Ada DP TV. Kalau semua itu kita sudah dapatkan ketika kita bertamu, kita tidak ingin cepat-cepat pulang. Karena kita sudah menikmati apa yang kita hadapi, kita alami ketika kita menjadi tamu. Kita tidak mau cepat pulang. Makanya kalau dunia ini terlalu enak, dunia ini terlalu senang, yang ditakutkan apa? Kita kehilangan hasrat untuk pulang ke akhirat. Kita tidak lagi punya keinginan untuk pulang ke kampung akhirat. Kenapa? DP dunia so terlalu enak, DP dunia so terlalu gagah. Jarang diuji, jarang sakit, jarang miskin, jarang ditinggal oleh orang yang dia cintai. Sehingga, maksudnya meninggal dunia. Iya. Jarang diberikan ujian. Akhirnya apa? Dia terlalu enak di dunia. Kalau dia terlalu enak di dunia, dia kehilangan hasrat dan semangat untuk pulang. Sugagas sekali di dunia. So tidak lagi ada obsesi, keinginan, orientasi untuk pulang. Berbeda kalau kemudian kita datang di rumah satu orang yang baru sampai ke sana, sebab bau tong sampah misalnya. Ya, baru dia kasih makan kemari kue yang 3 hari lalu misalnya. Rasa-rasa kita bilang, langsung pulang ya. So suka sekali pulang. Ya begitulah. Kalau kemudian dunia kita ini mendapati banyak ujian, dikasih sakit, dikasih susah, dikasih kegagalan, ya kita akhirnya menjadi, ternyata begini ini dunia ame, ada waktu-waktunya tidak gagah, ada waktu-waktunya baku pisah dengan ti mama meninggal dunia, ti papa meninggal dunia, kakak meninggal dunia, anak meninggal dunia, sehingga dengan itu membuat kita termotivasi untuk pulang ke tempat kita yang sebenarnya, itu kehidupan di kampung akhirat. Ya, saya rasa demikian 2 ayat ini saja dari saya yang insya Allah menurut saya ini bisa menjadi ayat-ayat penguat kita di kala sedih. Ketika Allah berikan ujian, pertama, yakinlah ini semua dari Allah dan ketetapan Allah pasti yang terbaik. Yang kedua, yakini bahwa semua ujian ini cuma sampai mati. Asal kita soleh, asal kita taat, insya Allah kehidupan setelah kematian akan menjadi pelepas dahaga dari kehidupan dunia yang penuh dengan ujian. Buka puasa itu hanya makan di waktu maghrib itu hanya akan terasa nikmat bagi orang-orang yang berpuasa. 1 gelas air es dihidangkan kepada orang yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa akan berbeda rasanya.
akan terasa nikmat bagi orang-orang yang berpuasa. Tidur malam itu akan terasa nikmat sekali bagi orang yang seharian bekerja capek, dan tidak akan dirasakan bagi orang-orang yang seharian cuman baguling-baguling. Akan rasa biasa. Akhirat itu akan menjadi satu kenikmatan yang luar biasa ketika dunia kita melelahkan, ketika dunia kita capek, ketika dunia kita penuh dengan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan dan kesabaran kepada kita semua, khususnya asatidz dari KCM yang beberapa hari belakangan ini mendapati banyak duka. Ustaz Roswan Manto kehilangan tantenya Ibu Erna Manto yang ada di Bawah Lemo. Ustaz Abdullah Hulalata kehilangan kakak kandungnya malam Ahad kemarin, Karsum Hulalata ya. Dan Ustadz Rahmat Jafar ke hari Ahad kemarin kehilangan mertuanya Ibu Lina Marlina, yang semoga judul ini sebenarnya kami pilih untuk menguatkan para asatidz kami, dan insya Allah juga memberikan sedikit motivasi kepada siapapun yang hari ini sedang merasakan kesedihan, kegundahan, rasa sakit, bahwa insya Allah akan ada hikmah, dan insya Allah semuanya akan berakhir ketika Allah menjemput kita. Insya Allah kehidupan akhirat menjadi lebih baik dari kehidupan dunia kita. Allahu ta'ala a'lam bisawab.